Saya Al-Muzaki sebagai panteri pertama. Pada mulanya, Khawarij adalah pendukung Sayyidina Ali. Akan tetapi mereka membelat karena kecewa pada keputusan Ali yang menyetujui tahkim pada peristiwa perang Siffin pada akhir tahun 37 Hijriah. Pada saat itu, Muawiyah tidak mengakui kekhalifahan Ali, sehingga terjadi perang di antara keduanya. Perang ini hampir saja dimenangkan oleh Ali, akan tetapi Amr bin As sebagai panglima tertinggi pasukan Muawiyah mengangkat Al-Quran tinggi-tinggi yang ditancapkan pada ujung tombak sambil berkata, Al-Quran yang akan menjadi hakim di antara kita. Mari kita bertahkim dengan kitabullah. Ali kemudian menyetujui tahkim ini atas desakan para pemimpin pasukannya. Akan tetapi, ada sebagian pasukan yang tidak menyetujui keputusan Ali tersebut. Mereka menganggap bahwa orang yang mau berdamai ketika pertempuran adalah orang yang ragu akan pendiriannya dalam kebenaran peperangan yang ditegakkannya. Akhirnya, mereka membenci Ali dan kemudian berbalik memusuhi Ali karena mereka menganggap bahwa Ali lemah dalam menegakkan kebenaran, sebagaimana mereka membenci Muawiyah yang melawan khalifah yang sah. Tokoh-tokoh dari aliran Khawarij adalah Urwah bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad, Hausarah al-Asadi, Quraid bin Maru'ah, Nafi bin al-Azraq, dan Abdullah bin Bashir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Sofkatul Hanifah. Alamat saya Desa Nampan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana pemikiran-pemikiran dari aliran Khawarij. Seperti yang kita ketahui, aliran Khawarij adalah aliran yang pertama kali muncul dalam ajaran Islam atau dalam agama Islam. Dan aliran Khawarij ini adalah aliran yang sangat kolot. Siapa saja yang tidak sama pemikirannya dengan aliran ini, maka mereka disebut dengan kafir. Siapakah kafir itu menurut aliran ini? Orang Islam yang melakukan dosa besar disebut kafir dan akan kekal di dalam neraka. Kemudian orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim atau orang-orang yang setuju dengan peristiwa tahkim kemarin itu juga disebut dengan kafir. Kemudian pemikiran yang kedua adalah tentang pemilihan khalifah, di mana aliran ini sepakat bahwa khalifah harus ditunjuk secara umum dan juga bebas dan juga benar. Aliran ini tidak mengkhususkan kepada golongan tertentu untuk menjadi khalifah dan juga tidak mengharuskan kaum Quraisy untuk menjadi khalifah. Justru kaum Khawarij ini berpendapat bahwa lebih baik yang menjadi khalifah itu dari kaum-kaum non-Quraisy. Sebab apa? Sebab jika khalifah dari kaum non-Quraisy ini melakukan penyimpangan atau melakukan kesalahan, maka kaum Khawarij ini bisa membunuh dan menggulingkan khalifah tersebut dengan mudah. Kemudian selanjutnya yaitu dosa besar menurut aliran Khawarij. Jadi dalam aliran Khawarij ini terdapat cabang, yaitu yang pertama cabang Azarikoh, di mana dalam cabang ini berpendapat bahwa orang yang berdosa besar atau pelaku dosa besar itu disebut dengan syirik. Dan menurut cabang Azarikoh, syirik itu lebih besar daripada kafir. Kemudian orang-orang yang tidak sepaham dengan aliran tersebut itu disebut dengan musyrik. Dan cabang yang kedua yaitu cabang Ibadiyah. Cabang Ibadiyah ini berbeda dengan cabang yang sebelumnya, yaitu cabang Azarikoh. Dalam cabang ini mereka berpendapat bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar atau pelaku dosa besar itu bukan disebut musyrik dan bukan juga disebut mukmin. Akan tetapi mereka yang melakukan dosa besar tersebut tadi itu disebut dengan kafir. Dan dalam aliran Khawarij, seseorang yang disebut kafir itu wajib diperangi dan juga boleh dibunuh. Dan ia itu halal darahnya dan juga hartanya. Harta bendanya tersebut boleh dirampas atau boleh diambil dengan dinamakan harta ghanimah.
atau harta hasil perang. Kemudian pemikiran yang terakhir yaitu tentang iman dan ibadah. Menurut aliran Khawarij, iman bukan saja pengakuan dalam hati dan ucapan dengan lisan, akan tetapi ibadah menjadi rukun dari iman. Seperti halnya yaitu tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan zakat, dan tidak melaksanakan puasa, dan lain-lain sebagainya. Mereka ini disebut dengan kafir. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kafir dalam aliran Khawarij ini wajib diperangi dan boleh dibunuh. Kemudian hartanya dari yang diperangi ini boleh dirampas menjadi harta ghanimah. Menurut saya, aliran ini sangat rasis dalam pemikirannya, di mana orang-orang yang tidak sepaham dengan pemikiran mereka, maka orang itu akan disebut kafir, akan disebut musyrik, akan disebut dengan syirik. Perkenalkan, nama saya Amalia Karisma. Saya sebagai pemateri ketiga yang akan membahas tentang latar belakang terjadinya aliran Murji'ah dan tokoh-tokohnya. Nama Murji'ah diambil dari kata al-ijra atau arja'a yang bermakna penundaan, penanggungan, dan pengharapan. Dengan demikian, mereka kebalikan yang sempurna dari akidah Khawarij. Mazhab mereka ini dapat diungkapkan dengan bahasa kekinian sebagai mazhab tasamu, yakni toleransi agama antara kelompok orang mukmin dalam batas-batas Islam. Tidak ada pula saling mengutuk. Kelahiran firqah Murji'ah tidak begitu dapat dibatasi. Waktu munculnya yaitu pada dekade-dekade terakhir dari abad pertama. Firqah ini lahir sebagai efek anti-ateis atau reaksi terhadap kehiperbolisan Khawarij dalam akidah mereka. Dari segi pengafiran dan keberkasan bahwa amal adalah bagian yang tidak terpisahkan dari iman. Menurut Khawarij, pelaku dosa besar bukanlah seorang mukmin. Orang-orang Murji'ah mengatakan pendapat yang sebaliknya. Iman adalah ma'rifatullah tunduk dan cinta kepadanya dengan hati. Adapun ketaatan lain selain itu bukanlah dari iman, dan meninggalkannya tidak merusak hakikat iman. Tidak disiksa apabila iman tersebut murni dan keyakinan benar. Pendapat ini diriwayatkan dari Yunus bin Aun Numairi, yaitu salah satu seorang pelopor pendiri mazhab ini, dan kepadanya dinisbatkan firqah Yunusiyah dan Murji'ah. Tokoh-tokoh aliran al-Murji'ah yaitu yang pertama Abu Hasan As-Shalihi, Yunus bin An-Namiri, Ubaid al-Muqtaib, Ghailan ad-Dimas, Biyar al-Marisi, dan yang terakhir Muhammad bin Karam. Perkenalkan, saya Anis Khairiah. Saya di sini sebagai pemateri keempat yang akan menyampaikan tentang pemikiran Murji'ah. Ajaran pokok Murji'ah bersumber dari gagasan atau doktrin Iroja yang di dalamnya membahas persoalan, yaitu persoalan politik dan persoalan teologi. Di bidang politik, doktrin Iroja ini selalu netral yang diekspresikan dengan diam, sedangkan di bidang teologi, doktrin Iroja dikembangkan ketika menanggapi persoalan yang muncul, yang menjadikan semakin kompleks sehingga mencakup iman, dosa besar, kufur, dan dosa kecil. Ada dua ahli yang menyampaikan pendapat tentang doktrin ini. Yang pertama yaitu ada Harun Nasution. Menurut Harun ada 4 pendapat. Yang pertama yaitu menunda hukum atas Ali, Muawiyah, Ammar bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkan kepada Allah di hari kiamat kelak. Yang kedua yaitu menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar. Yang ketiga, meletakkan pentingnya iman daripada amal. Yang keempat, memberikan penghargaan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Dan yang kedua yaitu menurut Abu A'la al-Mandudi. Yang pertama, iman adalah rasa percaya kepada Allah dan Rasulnya saja.
Yang kedua, dasar keselamatan adalah iman semata. Selama masih ada iman di hati, maksiat tidak akan mendatangkan mudarat atas seseorang. Untuk mendapatkan ampunan, maka cukup menjauhkan diri dari syirik.